alimta anna syaitan Iza alimta anna syaitana la yaqulu angka fala taqul anta amman nasiyatuka biyadi. Iza alimta nalikane ngerti sira. Anna syaitana ing tak temne setan. Iku la yaqulu ora maca la yaqulu iku ora lali sapa setan angka sang sira. Kowe nak ora tenan setan iku ora bakal lali sapa kowe. Pikirane ngene kuwi nyesat nopo. Fala takul mongko aja lali siro antara siro aman sanging dat nasiatu kakang utawi gadok siro utawa nek nyawa siro kaya nasiala semanane gadok mongko sing nyawamu iku biadi ana ing tangane man nak sira setan ora bakal lali selalu kepengen sabno kuwe ini ngombe zat sing nasibem ning wong dadi iku. Dadi nek Allah Taala delalam iku ngendikan ngoten. Dadi jenengan kudu seneng. Ya setan iku goblok ora karuan. Kalau ditanya iki beberapa kesalahan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau men-subscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah dan para muhibbin Gus Baha yang saya cintai, marilah kita sama-sama melanjutkan ngaji kitab hikam kepada Gus Baha. Kali ini itu kitab hikam hikmah ke-225. Nah, bagi Anda sekalian para muhibbin Gus Baha yang mau melanjutkan mendengarkan ceramah Gus Baha, maka linknya sudah saya sertakan dalam deskripsi video ini insyaallah. Nah, para muhibbin Gus Baha, dari sekian penjelasan Gus Baha mengenai hikmah kitab hikam yang ke-225 ini, minimal itu ada 9 poin yang bisa saya pahami dan bisa saya garis bawahi. 3 poin berkenaan dengan manfaat setan diciptakan, 3 poin berkaitan dengan kelemahan atau kegoblokan setan, dan 3 poin berkaitan cara menjauhi setan. Saya bacakan dulu hikmah dari kitab hikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-225. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi. Ja'alahu laka aduwan liyahushaka bihi ilaihi wa harraka alaikan nafsa liyaduma iqbaluka alaihi. Artinya, apabila kamu tahu sesungguhnya setan tidak akan melupakanmu, maka janganlah kamu melupakan zat yang nasibmu ada pada kekuasaannya. Allah menjadikan setan musuhmu agar menggiringmu kepadanya dan menggerakkan nafsumu agar selalu menghadap kepadanya. Jadi yang perlu kita garis bawahi dari hikmah ini adalah idza alimta anna syaitana la yaghful anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi. Ceritanya begini. Setan itu sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti menggoda umat manusia sampai umat manusia tersebut meninggal. Dengan kata lain, selama kita hidup, setan tidak akan pernah melupakan kita sedetik pun.
Nah, lalu bagaimana cara supaya selamat dari godaan setan? Satu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat setan, ketika kita ingat kepada Allah, setan menjauh. Ketika kita lupa, setan masuk. Kita ingat, setan menjauh. Kita lupa, setan masuk. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala takful anta amman nasfiya tukabiyati. Jika kamu sudah tahu setan tidak akan pernah melupakanmu, dalam artian tidak akan pernah berhenti menyesatkanmu, maka kamu jangan pernah lupa dari zat yang nasibmu berada di tangannya, itu jangan sampai pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu poin. Yang kedua, ja'alahu laka aduwan liyahushaka bihi ilaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain begini, kita umat manusia itu kadang terjerai-berai menjauh dari Allah. Ada yang bermaksiat dengan berzina, ada yang bermaksiat dengan minum-minuman keras, ada yang bermaksiat dengan mengembangkan riba dan lain-lain, terus makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita mendekat lagi kepada Allah itu apa? Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya itu Allah menciptakan setan. Setan itu menggiring manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Misal contoh, ketika kita dekat dengan setan berjudi, suatu saat kita judinya kalah, bangkrut, ditimpa segala musibah, maka orang-orang yang dipilih oleh Allah dia akan tabak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahu laka aduwan liyahushaka bihi ilaihi. Itu setan dijadikan menjadi musuh umat manusia supaya umat manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setelah kita tahu setan dan kita tidak bisa menghadapi setan sendirian, maka kita butuh sesuatu, butuh seseorang, butuh zat yang bisa menolong kita menghadapi setan, yaitu siapa? Itu Allah. Jika ketika kita tahu setan, kita langsung istighatsah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan lain-lain. Itu poin kedua. Ja'alahu laka aduwan liyahushaka bihi ilaihi. Allah menjadikan setan musuhmu agar menggiringmu kepadanya. Yang ketiga, wa harraka 'alaikan nafsa liyaduma iqbaluka 'alaihi. Dan menggerakkan nafsumu agar selalu menghadap kepadanya. Begini Kuswa menjelaskan. Allah itu menjadikan nafsu di dalam diri kita supaya apa? Supaya kita selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya contoh begini. Setiap kita umat manusia itu punya nafsu birahi. Mungkin saat ini kita selamat dari godaan nafsu birahi. Tetapi siapa tahu pada masa yang akan datang kita akan terjerumus dalam jurang nafsu birahi. Nah, karena kita tidak tahu apakah kita akan selamat dari nafsu diri kita sendiri atau tidak, maka kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah diriku dari jahatnya nafsu farji, misalnya dari jahatnya nafsu makan dan lain-lain terus. Itu satu. Kedua, kita sebagai umat manusia tentu punya nafsu serakah, tamak, mengumpulkan harta yang sangat banyak. Sehingga kita tidak peduli halal haram lagi, semua diambil, yang penting nafsu kita tersalurkan. Nah, setelah kita sadar bahwa dalam diri kita ada nafsu, dan kita tidak bisa selamat dari nafsu tersebut kecuali atas pertolongan Allah, maka kita akan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin itu, ingat ya. Poin yang pertama, ketika kita tahu ada setan, maka kita jangan sampai pernah lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita. Ketika kita tahu setan adalah musuh kita, maka kita
jangan pernah lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang harus kita cintai. Ketika kita tahu bahwa dalam diri kita ada nafsu yang bisa menyesatkan kita, maka kita harus selalu mendekat dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah kata di sini ada 3 musuh. Yang pertama setan, yang kedua setan, yang ketiga nafsu. Nah, untuk selamat dari ketiga musuh utama ini tidak ada lain dan tidak ada bukan, kita harus ingat kepada Allah, kita harus mendekat kepada Allah, kita harus minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pembukaannya. Nah, sekarang kembali ke awal. Tadi saya katakan bahwa mendengar penjelasan Gus Baha minimal ada 3 hal yang bisa saya pahami. Atau 9 hal yang bisa saya pahami. Yang pertama itu manfaat setan. Atau khasiat setan. Atau bahasa yang lebih tepat adalah hikmah dibalik diciptakannya setan. Itu 3. Jadi siapa bilang setan gak ada manfaatnya? Ada. Contoh yang pertama, setan diciptakan supaya dijadikan kambing hitam atas kesalahan yang terjadi pada manusia. Misalnya kalau di dalam Al-Quran yang dicontohkan Gus Baha itu pada peristiwa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mau menemui Nabi Khidir, dia lupa ikannya sehingga ikannya itu pergi. Maka kemudian Nabi Musa berkata, wah dasar setan yang telah melupakan saya. Itu kan. Yang lupa siapa? Nabi Musa. Tapi karena Nabi nggak boleh lupa, maksum. Nah, maka itu adalah perbuatan kambing hitamnya setan. Kemudian pada kesempatan yang lain, misalnya Nabi Musa itu memukul seseorang kemudian dinisbatkan kepada setan lagi. Jadi istilahnya begini, yang salah kita manusia, salah kita. Oh, yang disalahkan setan. Nah, coba kalau nggak ada setan, siapa yang mau disalahkan? Nah, kayak begitu. Jadi setan dijadikan supaya menjadi kambing hitam. Dengan kata lain, untung ada setan. Coba kalau nggak ada setan, siapa yang mau disalahkan? Dasar setan, kan begitu. Orang kita yang dasar, kita yang salah, kok setan yang disalahkan? Kayak gitu. Jadi itu salah satu hikmah kenapa setan diciptakan, supaya kita bebas dari kesalahan, biar setan saja yang salah. Kita umat manusia kembali saja dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa setan diciptakan? Itu hikmahnya. Setan dijadikan pembersih atau tisu kesalahan yang terjadi pada manusia. Contohnya. Jadi istilahnya satu tadi dijadikan kambing hitam, yang kedua dijadikan sebagai kain pel oleh manusia. Dengan kata lain begini, ketika manusia melakukan salah, ghibah mungkin, tiba-tiba kita membicarakan seseorang begini begitu. Nah, kita ingat astagfirullahaladzim, secara setan loh membuat kita ghibah. Nah itu kan, jadi yang membersihkan ghibah mulut kita itu setan. Coba kalau nggak ada setan, yang salah kita, yang ghibah kita, setan lagi yang disalahkan. Nah itu. Jadi hikmah kedua, manfaat setan diciptakan supaya dijadikan mindil atau tisu atas kesalahan yang terjadi pada manusia. Yang ketiga, manfaat setan itu dijadikan musuh agar menggiring manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, setan dijadikan musuh agar menggiring manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita punya musuh, kita kan cenderung waspada terhadap musuh tersebut. Kalau nggak ada setan, kita seenaknya, orang nggak ada musuh. Tapi kalau ada setan, misalnya kita mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya terhindar dari setan. Ketika kita
mau baca Al-Quran, kita dianjurkan supaya membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kan kayak begitu. Nah, oleh karena itu, karena setan sudah jelas-jelas dijadikan musuh, maka kita perlakukan musuh selayaknya musuh. Ya udah, kalau musuh jauhi, kalau musuh jangan hormati. Tapi kita kan kadang salah, kita memperlakukan setan seakan-akan teman kita. Kayak gitu. Nah, nauzubillahi min dzalik, itu 3. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan setan. Tadi kan 3 manfaat setan, sekarang 3 kelemahan setan. Nah, setan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat lemah. Mana dalilnya? Inna kaida syaitani kana dha'ifa, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 76. Artinya karena sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menafsiri ayat ini dengan dan juga tipu daya para pengikut setan. Jadi setan itu lemah. Begitupun para pengikut setan juga sangat lemah. Bagaimana tidak lemah? Kita hanya cukup ingat kepada Allah, setan nggak bisa ngapa-ngapain kita. Dalilnya mana? Banyak. Contoh misalnya satu keterangan mengatakan Allah bersama orang-orang yang ingat kepadanya. Kalau bersama Allah tentu setan tidak akan bersama kita. Pilihannya kita 2, bersama Allah atau bersama setan. Maksudnya bersama Allah itu apa? Bersama ridho Allah. Kalau kita diridhoi Allah maka setan jauh. Maknanya bersama Allah itu apa? Kalau kita ingat kepada Allah maka setan jauh. Maknanya apa? Kalau kita berdoa kepada Allah setan jauh. Nah, tetapi ketika kita lalai saja maka di sana ada peluang setan untuk masuk. Jadi lemah ya. Maka kita nggak usah perlu takut-takut amat kepada setan. Ngapain orang sangat lemah? Cukup bismillahirrahmanirrahim. Udah setan kabur, cukup ingat la ilaha illallah. Udah. Nah, yang kedua kelemahan setan, setan itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Kita sebagai umat Islam dengan ilmu tauhid kita tahu bahwa yang bisa memberikan manfaat terhadap kita hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa mencelakakan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Begitupun setan. Jadi kalau kita takut kepada setan setakut-takutnya itu udah jelas, udah dari awal kita sudah salah. Kita berkeyakinan setan bisa membahayakan kita, setan bisa membantu kita. Wah, udah dari awal udah salah. Udahlah kita tauhidnya kalah dalam hal tauhid, kalah juga dalam syariat misalnya. Yang ketiga, kelemahan setan itu setan diciptakan tanpa punya kekuasaan. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Surat An-Nahl ayat 99. Jadi asalkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sampai setan itu bisa mengganggu kita, bisa menggoda kita, itu artinya iman Anda bermasalah, itu artinya tawakal Anda bermasalah, bukan saya. Kan kayak gitu. Ya enggak? Jadi ketika kita merasa takut sama setan, ketika kita merasa setan itu berbuat sesuatu dalam diri kita, maka yang harus kita cek adalah tauhid kita. Tauhid kita sudah lurus belum? Kalau enggak lurus, setan masuk. Kita cek tawakal kita sudah betul kepada Allah atau bukan. Kalau bukan, setan masuk. Kira-kira begitu. Ya kan? Nah, udah itu 3. Yang kemudian, lalu bagaimana cara menghindar dari godaan setan? Maka ada 3 cara untuk menghindar dari godaan setan. Begini, ada musuh. Nah, cara untuk mengalahkan musuh kan ada 2. Yang pertama kita samperin musuh berperang sehingga musuh itu takluk. Yang kedua, ya udah diam aja. Kalau setan musuh kita, maka kita jangan pernah mendekat kepada setan. Kadang gitu.
Nah, di sini ada musuh yaitu setan, ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sudah, kalau kita tahu ada setan, kita nggak usah sibuk-sibuk menghadapi setan, nggak usah kita sibuk-sibuk mempersiapkan menghadapi setan. Udah, kita datang saja bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah akan aman. Jadi jelas ya. Jadi cara menghadapi setan yang pertama itu ada ulama yang mengajarkan supaya kita gempur terus setan agar dia lemah. Yang kedua udah cuekin aja, kita tinggal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, cuekin biarin setan. Kayak begitu. Nah, di sini disebutkan cara menghindar dari godaan setan ada 3. Yang pertama mengingat Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka kita akan selalu bersama yang kita ingat dan jauh dari yang tidak kita ingat. Jadi kalau kita ingat Allah, maka Allah akan bersama kita. Kalau kita bersama Allah, maka aman kita dari segala apapun termasuk Bagaimana cara mengingat Allah? Banyak. Bisa melalui zikir lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa dengan cara zikir ilmu. Seperti yang kita pelajari, ilmu nih. Kalau ilmu di dalam otak kita tertanam, kalau ilmu di dalam batin kita tertanam, bahwa tidak ada yang bisa mencelakai kita, tidak ada yang bisa menggoda kita, kecuali diizinkan Allah, maka kita yakin setan itu bukan apa-apa kalau kita bersama Allah. Caranya bersama itu secara hakikat tentu kita selalu ingat manteng kepada Allah. Secara syariat tentu kita berada di jalur syariat, hidup sesuai dengan perintah Allah, dengan ajaran Rasulullah terus, sehingga setan nggak bisa berkutik. Satu kepada gimana? Yang satu ingat kepada Allah. Bagaimana cara ingat? Yang paling mudah ada itu zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya kita di jalan, tiba-tiba pikiran kita mikir apa yang mengatakan, oh la ilaha illallah, subhanallah, dan lain-lain. Itu yang paling mudah begitu. Tapi kalau zikir dengan memikirkan alam ciptaan Allah juga banyak cara untuk ingat kepada Allah. Dan salah satu cara yang paling gampang dan paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara menghindar dari godaan setan? Ya mencintai Allah. Maka kita akan selalu bersama yang kita cintai dan jauh dari yang tidak kita cintai. Nah, kalau kita mencintai Allah, maka kita akan selalu bersama yang kita cintai dan jauh dari yang tidak kita cintai. Siapa yang tidak kita cintai? Setan. Kata Allah dalam sebuah dalil dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Nah, kata sebuah dalil mengatakan, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salah satu cara mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Contoh kecil, misalnya dalam berpakaian misalnya. Rasulullah cinta pakaian berwarna putih. Ya sudah, kita pakai saja pakaian warna putih. Dengan bersama Allah melalui ajaran Rasulullah memakai pakaian putih, kita akan terselamatkan dari banyak setan yang warna-warni. Kan begitu? Setan model nggak akan masuk karena kita udah putih. Terus setan warna nggak akan masuk karena kita udah putih. Tapi kalau yang enggak dibentengi dengan ajaran Rasulullah, ya udah kita pengen model dari Amerika, model dari apa, pusing setan masuk selalu lewat pakaian kita. Itu salah satu contohnya. Tapi tidak juga seperti itu. Ini kan sakleknya, ekstrimnya begitu kira-kira. Nah, yang ketiga, cara menghindar dari setan itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan aman bersama dan jauh dari selainnya itu setan. Jadi 3 cara untuk menjauh dari setan. Yang pertama mengingat Allah, yang kedua mencintai Allah, yang ketiga bersama Allah. Asalkan kita bersama Allah, setan nggak ada apa-apanya, nggak berkutik. Satu bukti begini, tujuan setan menggoda kita itu kan supaya manusia itu maksiat, supaya manusia itu menjadi kafir murtad. Tapi faktanya dari Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini,
banyak tuh orang-orang yang iman kepada Allah, miliaran orang-orang yang iman kepada itu. Itu buktinya apa? Buktinya setan tidak bisa menyesatkan umat manusia kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah setan itu sakti, maka orang-orang yang mau sholat dia tekekin aja tuh. Supaya apa? Supaya mati itu teman-teman dia yang pengikut setan, wah dia junjung-junjung kira-kira begitu. Ya. Setan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoda manusia terkecuali orang-orang yang beriman, yang beribadah dan bertawakal, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua hal dan yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang taubat. Jadi singkatnya yang pengen saya garis bawahi dari beberapa penjelasan Gus Bah, yang pertama bahwa setan diciptakan itu ada hikmahnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Begitupun setan diciptakan itu sangat lemah dibandingkan dengan manusia, bukan apa-apanya. Maka jangan pernah menganggap kuat setan. Yang ketiga bahwa ada 3 cara menghindar dari setan. Cara yang paling efektif adalah perbanyak mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini supaya kita sama-sama tetap bisa terus ngaji kepada guru kita bersama Gus Bah. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.